Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku,
Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan kami. Baik Tuhan, bertatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan penuhkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Mulai tengah di kepada akhirnya. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Kristus. Yang siap nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Saat ini kita datang kepada Tuhan untuk kita bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini Yesus
mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Dengan percaya apa kita punya dalam dunia ini, semuanya adalah miliknya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk akan sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Katakan dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Haleluya. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua katakan semua ini milikmu Tuhan. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Katakan sekali lagi, semua ini milikmu. Semua hidup saya, apa yang kita punya, semua milikmu Tuhan. Karena kita memberikan semua milikmu Tuhan. Haleluya. Semua ini milikmu Tuhan. Kau ciptakan semua ini milikmu. Semua benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Hidup kami, semua yang kami miliki, itu semua milik-Mu Tuhan. Kami hanya dipercaya. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami mau seperti semula Engkau menciptakan hidup kami. Itulah dimana kami mau memberikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Saatnya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Berfirman Engkau atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Lydia yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Biar pengurapan dari tempat Maha Tinggi turun atas kehidupan hamba-Mu, hikmat yang dari surga menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dibentuk agar kehidupan kami seperti Kristus. Kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, saudara ya. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di sini Tuhan mengajak kita untuk supaya kita mau belajar hari-hari ini, keadaan sekarang ini di dalam Roma pasal yang pertama. Kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan satu tema di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu membangun generasi yang bertumbuh di dalam kebenaran. Membangun generasi yang bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara, waktu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, saat itu saya berpikir, sudah mungkin berapa bulan yang lalu Pak ya, bulan berapa itu ya, saya tidak mengerti gereja itu di mana. Saya mungkin perkenalan saya dengan Pak Andreas hanya salaman gitu aja ya. Saya tidak mengerti jauh. Saya tidak mengerti saat itu namanya Pak Andreas juga, saudara ya. Saya tidak mengerti, pokoknya salaman. Setelah saya di Petarangan, pelayanan di Petarangan, saya salaman gitu. Setelah itu saya mendapatkan WA, Pak Andreas menyampaikan, saya Bu, Pak Andreas, saya mengundang Ibu untuk melayani di gereja kami tanggal ini 12 bulan 3. Di situ setelah itu saya langsung, saudara, Tuhan Engkau yang mengutus. Hamba tidak ngerti keadaan, hamba tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang akan Engkau sampaikan, apa yang Engkau ingin katakan, pikiran Allah, hati Allah, tak ngerti loh Tuhan. Tapi aku tahu, aku tak ngerti apa-apa, Engkau lebih tahu. Bahkan Engkau lebih mengerti dari Pak Andreas sendiri apa yang menjadi kebutuhan terpenting sidang jemaat di tempat ini. Saya bergumul, saudara, saya gelisah. Saya kalau mau pelayanan saya gelisah, bukan karena susah atau apa. Saya ingin sekali menyampaikan itu bukan karena pikiran saya, ingin sekali menyampaikan itu bukan karena kehendak saya, tapi kami ingin hidup secara pribadi saya ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan isi pikiran Tuhan. Dan tadi malam saya bergumul terus, walaupun saya sudah, Tuhan klik ini lakukan apa yang Kau sampaikan, tapi aku ingin terus sampai benar-benar Tuhan mau benar-benar ini loh yang akan memberkati sidang jemaat. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali dengan keadaan zaman hari-hari ini, dengan keadaan bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia, saudara. Kalau kita
kita boleh selidiki, kalau kita boleh akui yang sesungguhnya terjadi di negara kita, di negara lain, di seluruh dunia, ini yang sebenarnya harus kita, apa saudara ya, harus kita benar-benar takut, harus benar-benar kita ini mau mengerti akan keberadaan yang saat ini. Kalau kita melihat semua orang katakan itu masa bodoh, itu hal yang tidak boleh, itu hal yang tidak penting rasanya. Kalau saya mau ngomong ini benar apa enggak ya? Ini adalah hal yang tidak penting, ini adalah hal yang masa bodoh. Allah ini apa ya, membuat kita tidak bisa melangkah atau apa? Yaitu krisis kebenaran. Hari-hari ini kalau kita sadari, kalau kita boleh akui, kalau kita boleh melihat keadaan zaman ini mengalami situasi di mana kita ini dalam taraf bahaya. Sudah katakanlah sudah keadaan merah bahaya. Kenapa? Kita mengalami zaman yang dimana disebut sebagai zaman krisis kebenaran. Benar apa enggak, saudara? Ya. Kita melihat lagi, katakan krisis itu adalah kemerosotan. Arti krisis itu kemerosotan yang sesungguhnya menuju kepada satu hal dalam keadaan bahaya. Ini harus kita pahami, harus kita mengerti bahwa kita sedang mengalami keadaan yang disebut dengan satu krisis kebenaran. Apakah krisis kebenaran itu terjadi di luar gereja? Yang paling bahaya, krisis kebenaran itu sekarang dialami di dalam gereja. Dan harus kita perhatikan ini. Kalau di tahun 2022 banyak pakar-pakar mempersiapkan, pakar ekonomi, pakar keuangan, ya saudara, pakar-pakar ahli-ahli tata negara untuk mengatasi bagaimana di sini dikatakan tahun 2023 nanti kita bangsa-bangsa, bahkan bukan bangsa Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia mengalami krisis ekonomi. Waduh, di situ bagaimana orang berbicara, pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar tata negara mengatasi bagaimana dalam di tahun 2023 nanti supaya saat kita menghadapi krisis betul, kita terlepas itu, kita terhindar itu, setidaknya kita bisa mengatasinya. Pakar-pakar, wah harus begini, harus begitu, harus begitu, harus begitu. Tapi orang Kristen nggak sadar, kita sudah lama berada di dalam kondisi krisis kebenaran, di mana orang-orang pakar-pakar, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bagaimana untuk mengatasi itu? Kalau saya berpikir hari-hari ini melihat kondisi gereja-gereja sekarang, saudara, yang mereka nggak tahu krisis kebenaran yang terjadi ini, bagaimana caranya mengatasi. Kalau saya boleh melihat, saya nggak mengkritik ya Pak ya, saya ngomong secara nyata aja. Gereja yang dibingungkan, bagaimana membawa ke gereja yang besar, bagaimana mengatur supaya gereja itu indah, bagaimana supaya pendetanya itu semakin jos, pakai baju yang mewah, pakai sepatu, pakai jam yang mewah, pakai mobil yang mewah juga, supaya wah ditonton itu. Gerejanya sudah besar, musiknya kayak orkestra, waduh pempek pujian cantik-cantik, molek-molek. Itu yang saat ini sedang apa? Dibingungkan oleh gereja-gereja untuk menarik jiwa-jiwa, untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang. Enak itu gereja itu. Waduh, kue gereja ini sing pujian itu loh ditonton kok enak. Wah, itu seksi. Jadi motoy gak ngantuk, gak ngantuk. Pendetanya ganteng. Jadi enak nonton. Jadi firman Tuhan itu kita gak ngantuk. Betul kan? Betul kan? Kalau kita boleh melihat, saudara, kondisi gereja sekarang, bagaimana caranya untuk mengatasi krisis kebenaran ini? Apakah dengan cara yang demikian? Kalau firman Tuhan kita mau boleh melihat di sini, saudara ya, bagaimana
Bagaimana firman Tuhan tadi katakan keadaan manusia. Di sini mereka mengenal Allah. Mereka ini sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Saudara, dalam kehidupan kita ini saudara, hari-hari ini kalau kita boleh lihat, rasanya gereja itu dipenuhi juga. Wah, gereja itu kalau saya pernah gereja di Surabaya penuh full. Kalau kita boleh melihat di YouTube gereja-gereja besar-besar full. Tetapi Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Saat ini terjadi krisis kebenaran. Benar-benar terjadi krisis kebenaran. Saudara, kalau di tahun 2014, di situ ada, kalau saya boleh mencatat di sini saudara ya, krisis kebenaran itu disebabkan karena di sini disebabkan karena terjadinya krisis kebenaran itu adalah merosotnya iman, berkurangnya iman, semakin buta akan pengenalan akan kebenaran atau firman Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal Allah. Dan kalau di Amerika saudara ada penelitian, di sini saya catat, di Amerika tahun 2014 itu ada penelitian di mana di situ tentang orang untuk mengenal Allah melalui firman Tuhan. Di situ banyak sekali di tahun 2014 orang-orang itu tidak suka akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu tidak suka, atau disebut sebagai buta Alkitab. Dan di sini dicatat saudara di tahun 2014 itu di mana orang yang tidak pernah membaca Alkitab itu ada 26%. Kemudian 37%-nya membaca Alkitab tapi saat ibadah atau 1 minggu sekali atau lebih lah. Kemudian yang 21% menganggap Alkitab itu hanyalah dongeng atau legenda yang ditulis oleh manusia. Kalau saya boleh melihat saudara, perkembangan iman di Eropa itu sangat-sangatlah merosot, bahkan saya katakan boleh hancur total kalau boleh melihat saudara. Kalau saya boleh melihat di situ, mereka sudah tidak lagi tertarik akan Alkitab, tertarik akan membaca Alkitab. Di situ dikatakan, waduh sudah tidak mau membaca Alkitab, buta tentang Alkitab. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang nyata. Mereka tertarik dengan hal-hal yang istilahnya benar-benar dilihat oleh mata. Sehingga pertumbuhan iman mereka semakin hari semakin berkurang, merosot, akhirnya kerdil dan akhirnya mati. Keberadaan itu membuat manusia benar-benar mengalami satu krisis kebenaran. Dan Roma ini mengatakan orang itu mengenal Allah, tetapi di sini dikatakan tadi sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Itu jelas sekali saudara. Itu harus kita pahami, itu harus kita mengerti, dan bukan hanya mengerti. Kalau kita tahu begini, kita harus bertindak apa? Harus cepat saudara, cepat mengatasinya, jangan membiarkan. Jadi gereja-gereja itu harus cepat mengatasinya dengan cara-cara yang benar, saudara. Dengan cara-cara yang benar untuk mengatasi hal ini, saudara. Di sini dikatakan pertumbuhan, generasi yang memiliki pertumbuhan dalam kebenaran, bukan hanya bertumbuh banyak jumlahnya. Oh, banyak orang yang datang ke gereja, bukan itu yang menjadi satu hal yang membuat penilaian bahwa wah ini sudah gereja bertumbuh, gereja yang bertumbuh. Tapi Tuhan inginkan generasi yang bertumbuh secara benar. Amin. Dan itu tugas gereja dan tugas siapa? Keluarga sesungguhnya di sini. Nanti saya akan lebih dalam lagi. Tugas keluarga ini penting sekali. Kalau saya boleh katakan tugas keluarga itu sebenarnya 75% bahkan lebih. Tugas keluarga itu 75% bahkan lebih, dan selebihnya itu tugas gereja. Nanti saya akan lebih dalam lagi masuk ke sini, saudara. Kita akan melihat di sini, saudara ya, di mana di sini dikatakan
kebenaran itu sudah, kalau kita boleh katakan sudah di atas 90%, yang dimana orang-orang Kristen tidak memahami hal ini, tidak menyadari hal ini, sehingga kita membiarkan itu, kita nggak sikap. Kalau krisis ekonomi, krisis moneter itu kita bersiap-siap bagaimana caranya dikumpulkannya para ahli ekonomi, ahli keuangan, tata negara dikumpulkan, semua orang boleh berbicara. Bagaimana kalau kita mengalami krisis kebenaran hari-hari ini? Pagi hari ini saudara, kita mau sadar diri dengan keadaan ini. Kita nggak usah dipusingkan dengan krisis ekonomi. Kita nggak usah dipusingkan dengan krisis moneter yang ada di dunia ini. Karena nantinya dunia ini benar-benar akan menuju kepada kehancuran. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita, saudara, supaya kita tidak masuk di dalam kehancuran dunia ini. Dan Tuhan katakan, hai umatku di sini, kau adalah milikku. Tuhan katakan pagi hari ini. Dan Tuhan mau sadarkan kita. Jangan kita terlena dengan kesulitan dunia. Jangan kita terlena dengan krisis ekonomi, krisis moneter, krisis apapun. Tetapi kita mau sadar bahwa kita milik Tuhan. Tuhan inginkan kita berada kepada kehidupan yang Tuhan mau sebagai ciptaan. Amin. Saudara, kita akan melihat di sini bagaimana agar keimanan kita tetap kuat, supaya kita tidak memiliki kemerosotan kebenaran ini. Kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-21 tadi, saudara ya, kita lihat di sini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sampai di situ. Ini adalah bagaimana caranya kita supaya kita tidak terjadi seperti demikian. Tidak terjadi dikatakan kita ini ke gereja setiap minggu. Kita ini ke gereja, mungkin di tengah minggu ada gereja, kita ada di situ. Kita ada di situ. Kita juga berkumpul dalam setiap ibadah-ibadah. Oh, ada KKR, kita ikut ke sana. Oh, ada ibadah raya, kita ikut ke sana. Tapi bagaimana kondisi kehidupan kita yang sesungguhnya? Jangan seperti hal yang demikian. Di sini dikatakan mereka mengenal Allah, mereka ada dalam rumah Allah, mereka setiap minggu pergi ke gereja. Tapi seolah-olah mereka itu tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan untuk supaya kita tidak mengalami krisis kemerosotan kebenaran itu. Yaitu di sini dikatakan berarti dalam ayat 21 kita harus memiliki pengenalan Allah dengan benar. Ini yang harus kita pahami. Jadi nggak usah kita itu nggak kayak gereja setiap minggu, tapi kita nggak mengerti mengenal Allah dengan benar. Bagaimana sih caranya supaya kita mengenal Allah dengan benar? Bagaimana saudara supaya kita itu mengerti mengenal Allah dengan benar? Sekarang hati-hati saudara ya, hati-hati, saya katakan hati-hati. Banyak sekte-sekte, banyak aliran-aliran, banyak ajaran-ajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya kita akan dapat menilai kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu bagaimana, sehingga kita tidak terjerumus, sehingga kita tidak ikut-ikutan B, C, mengikuti arah yang kelihatannya enak secara mata, enak secara daging kita. Itu caranya gimana? Benar sekali kalau kita mau buka saudara ya, di dalam Roma ini tadi, kita akan lihat di dalam Roma pasal 16 pasal 1, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17a. Buka saja di sebelahnya tadi saudara ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang
Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu tidak kita cari di luar-luar. Kita tidak cari, oh itu loh orang yang puasa, sudah mengalami puasa 30 hari, 40 hari, puasa ada karuan, itu loh punya hikmat. Itu loh orang yang punya kekuatan. Jelas sekali karena Tuhan katakan di sini saudara ya, bahwa di dalam Injil ini terdapat kekuatan Allah. Jadi gak usah cari yang mana-mana. Kita mau dengar orang itu berbicara sesuai dengan Injil apa enggak? Menyimpang Injil, kalau menyimpang Injil, jelas itu bukan kebenaran. Jelas. Jadi di sini firman Tuhan katakan kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati itu hanya terdapat di dalam Injil ini. Jadi ini yang harus saudara gumuli, ini yang harus saudara setiap hari baca, ini yang harus saudara setiap hari makan, ini yang harus setiap hari kita perlu butuhkan ini. Saudara setiap hari baca firman Tuhan enggak? Ini pertanyaan. Saya setiap berbicara di dalam gereja, saya mesti tekankan ini loh. Sekarang ini sudah lama ditinggal, ditaruh di mana? Di almari. Kita akan buka setiap minggu saja. Ini kan setiap minggu. Tuhan menangis hari-hari ini saudara. Sungguh. Yang saudara cari setiap hari sebelum saudara melakukan aktivitas. Sebenarnya ini tanpa firman Tuhan, saya yakin dan percaya saudara suatu saat akan hancur kalau tanpa ini. Firman Tuhan ini murni. Di sini dikatakan di sini, sebab aku mempunyai satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu apa? Saudara, kekuatan manusia nggak mampu menghadapi dunia ini. Peperangan, tantangan, masalah, keadaan yang dunia ini dikatakan dunia ini sekarang adalah dunia yang canggih, tetapi persoalannya pun canggih. Secara manusia kita akan hancur, kita akan kalah dengan keadaan dunia ini. Dan kita akan tahu siapakah kekuatannya yang tak terkalahkan, siapakah kekuatannya yang tak tergoncangkan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kokoh, teguh, kuat, hebat. Dia adalah kekuatan Allah. Kita mau cari kekuatan Allah di mana? Di gunung. Oh, nyepi di gunung. Oh, Mbah Marjan kalau ada kekuatan yang dahsyat. Oh, dek kono lho, dok kedul kono lho gone, dek lar kono lho, dek etan kono lho. Jelas sekali saudara, ternyata kekuatan Allah hanya ada saat saudara mencintai akan firman Tuhan. Amin. Tapi hari ini benar-benar Tuhan inginkan, hei, ini loh kekuatanku. Ini loh kekuatanku ini di sini. Cintai ini, renungkan ini, makanlah ini setiap hari. Akan engkau temukan kekuatanku terjadi dalam hidup. Saudara, bagi hari ini Tuhan benar-benar mengasihi saya dan saudara. Di tengah-tengah ketidakmampuan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, karena dunia semakin jahat, dunia semakin menyusahkan. Dunia itu tidak pasti bagi kita, tetapi Tuhan katakan rahasianya engkau akan Tuhan, rahasianya engkau akan menang, rahasianya engkau disebut sebagai pemenang. Itu ada di dalam kekuatan Injil. Oleh sebab itu saudara, kalau saya boleh katakan bagi hari ini, biarlah bagi hari ini kita mau kembali. Kalau Tuhan memberi kesempatan buat kita masih hidup, cintai firman Tuhan. Amin. Cintai firman Tuhan, itu Tuhan katakan kepada kita. Biarlah kita mau mengenal Allah itu dengan membaca firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya, dengan mentaati firman.
Itu yang Tuhan tahu dalam diri kita. Di sini dikatakan mengenal Allah secara benar, yaitu ingin kita, saudara ya. Gereja-gereja harus kembali menumbuhkan kesukaan mulai dari kecil, kesukaan, kecintaan akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu harus ditumbuhkan lagi. Anak-anak sekarang ini, saudara ya, yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu apa? YouTube atau apa itu namanya, saudara? TikTok. Setiap hari dilihat TikTok, saudara ya. Setiap hari melihat apa yang ditampilkan, apa yang ditampilkan di HP itu, membuat anak-anak terlena, membuat anak-anak itu mencintai akan hal yang demikian. Orang tua tidak sadar, itu adalah apa? Cara-cara iblis untuk apa? Menjauhkan kita dari Allah, saudara. Dan itu harus kita pahami. Cara-cara iblis untuk membawa hidup kita memiliki kemerosotan kebenaran itu, saudara. Itu harus kita pahami dan harus gereja pahami. Sebenarnya gereja itu sekarang itu harus berusaha keras, bukan hanya untuk memperindah gedung gereja, mempercantik suasana gereja, mempercantik acara-acara yang menarik untuk orang datang, tapi yang sesungguhnya yang paling utama dan yang terutama untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amen. Untuk membuat orang sadar akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amen. Itu yang harus pasti. Untuk apa? Di sini katakan semua ini loh milikmu Tuhan, hidupku ini. Tidak ada lagi percintaan dengan dunia ini. Ini milik Tuhan. Sesuka-sukamu Tuhan. Tuhan mau pakai aku apa? Sesuka-sukamu. Karena kita yakin dan percaya ini bukan milik kita lagi. Milik Tuhan, dan Tuhan membuat satu hal. Jika kita menjadi miliknya, Tuhan mau menjadikan kita umat kepunyaan Allah, umat yang benar-benar masuk dalam keselamatan ilahi, saudara. Bukan kesenangan duniawi, tapi keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan akan berikan kepada kita, akan anugerahkan kepada kita, di mana nantinya kita tidak hancur bersama dunia ini. Itu yang Tuhan mau, saudara. Oleh sebab itu mari kita mau berusaha, bukan hanya hamba Tuhan atau pendeta tugasnya. Nanti saya lebih dalam lagi. Sesungguhnya ini tugasnya apakah kita? Tugas siapakah itu, saudara? Mari kita akan belajar di sini tadi mengenal Allah dengan benar. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-21 tadi, mengenal Allah dengan benar sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena mengenal Allah tidak benar, karena mengenal Allah itu tidak di dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang murni dalam Injil. Sekarang manusia itu apa? Memiliki kehidupan yang sudah tidak sesuai dengan Allah. Atau di sini dikatakan mereka tidak melihat atau memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Allah karena pikirannya sia-sia, dan pikiran sia-sia itu membuat kehidupan mereka, perilaku mereka itu juga sia-sia, sehingga hidup mereka tidak memuliakan Allah. Kalau kita boleh melihat di sini, saudara, dalam Filipi 4 Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan baca secara pelan, saudara pahami firman Tuhan pagi hari ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itu adalah sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil ini. Semua yang benar, kemudian semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini pikiran yang tidak sia-sia. Bangun pagi, mikir apa, saudara? Terus pikirannya kita melayang kemana-mana. Aduh, ya apa ya? Apa
Apa sing tak tangan minggu enak-enak apa? Bangun pagi timbul mikir, wah aku kok enak-enak. Mulai kerja itu enak-enak kanca-kanca nang ndi. Ibu-ibu, bojo kerja enak-enak apa ya? Mikir yang di luar dari kebenaran. Pikiran-pikiran yang sia-sia itu yang akan membuat kemerosotan kebenaran dalam diri kita. Tuhan katakan yang mau pikir itu adalah hal yang benar, adalah hal yang suci, adalah hal yang kudus, adalah hal yang sedap didengar, kebajikan. Itu yang harus ada dalam dirimu. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, apa mengerti pikiran Allah, apa mengerti maksud apa yang mengerti apa yang Tuhan katakan benar, apa yang Tuhan katakan benar itu yang apa sih? Kemudian kita berpatokan kebenaran yang menurut kebenaran kita, kebenaran yang menurut bukan lagi menurut kehendak Allah, kebenaran yang menurut kehidupan kita, atau kebenaran yang menurut pemimpin kita. Saudara, sekarang banyak sekali motivator. Saya tidak menyalahkan itu motivator itu baik-baik juga. Tapi bagi kita jangan sampai meletakkan posisi motivator itu lebih dari firman Tuhan. Karena motivator apa yang dia katakan itu hanya perkataan baik, tetapi tidak ada kekuatan Allah. Harus saudara pahami. Kalau di sini firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita masukkan dalam hati, ada kekuatan Allah. Karena firman Tuhan ini Tuhan katakan aku sendiri, Allah sendiri. Jadi kalau saudara membaca, meneliti, menaruh dalam pikiran, dalam hati, dalam kehidupan saudara, iman kita akhirnya tumbuh percaya Yesus hidup di sini. Yesus akan menyatakan kekuatannya. Jadi saudara tidak usah lari kemana, tidak usah bingung, tidak usah nyari guru yang pintar, tidak usah nyari motivator, tidak usah pelajari firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan di sini, jangan sampai terjadi di dalam Roma tadi mengatakan keadaan demikian. Orang katakan, oh orang itu pergi gereja, orang itu ketoke apik secara mata, tapi nggak mengenal Allah dengan benar. Ngerti Allah, ngerti tapi tidak benar. Jadi keliru kabeh memutuskan persoalan, mengambil keputusan, melangkah. Salah kabeh karena tidak mengenal Allah dengan benar. Itu yang harus kita pahami, saudara. Itu harus kita mengerti di sini. Kalau kita boleh lihat, saudara, ya, di dalam 2 Timotius ini catatan aja, saudara, ya. Di dalam 2 Timotius 3 pasal yang ke-16, di situ peranan kebenaran firman Tuhan lebih hebat lagi. Saudara buka jam, kita tonton di rumah sekali tak bocor aneh. Ayo buka aja di sini 2 Timotius, katanya Pak Andreas bebas firman Tuhan sahabatnya hari ini berapa jam pun, saudara, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan melihat peranan Injil ini gimana, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sudah dapat ya? Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini oleh sebab itu, saudara, kalau suami saudara ini uangnya ditutupi, suruhan, terus Pak, mau coba Alkitab setiap hari, Pak. Ayo sama-sama mbak aku. Gak usah dicerewet lagi. Bapaknya gak usah dicerewet lagi. Boleh kerja nanti aja, Pak. Nanti aja. Ini jam biru ini bisa tahu gue, Pak. Ibu-ibu biasanya pakai mulut. Sekarang pakai firman Tuhan. Jelas sekali memperbaiki kelakuan. Anak-anak ditimbulkan rasa cintanya akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan membawa kita. Di sini dijelas sekali, di sini dikatakan untuk membawa orang itu dalam kebenaran. Jadi bapak-bapak tidak akan benar jika hanya omelan istri itu malah
bertambah dadi. Begitu juga dengan bapak-bapak, nggak usah marah teman-teman sama istri, ajak berdoa, ajak merenungkan firman Tuhan, ajak membaca firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak juga begitu. Karena apa? Dalam membaca firman Tuhan, Roh Allah ada di situ. Amen. Dan di situ ada kekuatan Amen. yang mampu membenarkan, yang mampu memulihkan, yang mampu menguduskan, yang mampu memberikan hati yang bertobat. Amen. Itu Roh Allah. Dan Roh Allah kita akan temukan saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan. Enggak aja, wah itu ada KKR, wah itu jamaahnya luar biasa, hebat luar biasa. Ayo ke situ supaya bertobat. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Yang bisa itu setiap hari, karena pertobatan itu ada dalam proses. Kalau kita saat itu, kita sadar nangis-nangis, ya Tuhan, kita keluar, nggak membaca firman, nggak merenungkan firman, nggak mencintai firman, balik lebih parah lagi. Seperti firman Tuhan katakan, kalau sudah tidak dibersihkan, tidak ada Tuhannya hati kita, firman Tuhan katakan apa? Setan yang kemarin itu satu, wah kocok-kocok, wah bersih, ayo berdoa, biar sitok jadi akeh. Oleh sebab itu KKR itu memang juga bagus, tapi yang lebih bagus pribadi saudara saya menggumuli firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari saudara, sekarang peranannya siapa supaya kita dapat mengatasi kemerosotan kebenaran itu, kita dapat mengatasi krisis kebenaran itu. Peranan yang penting dalam mengatasi itu siapa yang sesungguhnya. Mari saudara, kita mau melihat dalam Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saudara ya. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah Mazmur yang dimana adalah tulisan Asaf. Ya saudara, ini tulisan Asaf di Mazmur yang ke-78. Asaf ini adalah seorang ahli musik, ya saudara ya, di mana dia adalah keturunan suku Lewi dari Bani Gerson. Dia menuliskan di dalam Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83. Ini adalah tulisan-tulisan Asaf. Asaf adalah seorang pemimpin puji-pujian di rumah Allah saat Raja Daud, saudara ya. Kita akan melihat di sini Asaf ini tulisannya untuk mengajar kita, untuk mendidik kita pagi hari ini. Mari saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di sini demikian bunyi firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Amsal adalah perumpamaan ya di sini. Aku mau mengucapkan teka-teki dan dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka
kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, dalam pasal 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, saya mencatat saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan di sini saudara ya. Dimana kalau kita boleh melihat jadi peranan siapakah yang sesungguhnya, yang utama, yang pertama, peranan siapa untuk mengatasi krisis kebenaran, untuk mengatasi kemerosotan kebenaran, agar generasi kita itu menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau saya catat di sini adalah peranan penting itu adalah keluarga. Di dalamnya ibu, bapak. Di sini Tuhan berbicara kepada kita melalui tulisan dari Asaf ini, saudara. Kalau kita boleh melihat di sini di dalam ayat, kalau kita beli ayat 1 sampai ayat ke-4, saudara baca di situ nanti di rumah. Saudara baca secara pelan-pelan, saudara pahami firman Tuhan, akhirnya saudara mengenal bahwa bagaimana caranya. Di sini dikatakan memperkenalkan, pertama kali memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak usia bayi atau sejak usia dalam kandungan ini. Kita sudah memperkenalkan Allah dengan Allah, atau istilahnya kita memperkenalkan agama yang dimana di situ bersumber dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperkenalkan itu sejak bayi, sejak ada dalam kandungan ibu. Berarti peranan terpenting ibu ini harus benar-benar mengerti arti peranannya. Kalau Tuhan sudah mempercayakan memberikan anak, anugerah anak di dalam kandungan, itu berarti Tuhan memberikan perintah kepada seorang ibu. Terlebih awal ini ibu harus memperkenalkan Allah, memperkenalkan agama dalam hidup. Kalau kita boleh melihat sekarang saudara, ibu-ibu itu bagaimana mau memperkenalkan agama, memperkenalkan anak Allah kepada anak. Kalau saya melihat anak-anak sekarang, zaman sekarang, yang disukai itu drakor. Drakor itu apa saudara? Drama Korea dilihat, nangis-nangis, gak karu-karuan. My love, gak ada cinta selain ada di drama Korea. Saudara, bagaimana caranya memperkenalkan Allah? Kalau yang dilihat sekarang, yang disenangi sekarang hanyalah drama-drama Korea yang sesungguhnya itu penipuan percintaan. Saya katakan penipuan. Penipuan disukai. Mau cerita tentang apa kepada anak-anak? Di sini jelas sekali. Itu ajarkan itu kepada anak-anak sedini mungkin. Kita tanamkan arti Allah, kita tanamkan pengenalan kepada Allah yang benar, sehingga jangan sampai anak-anak sekarang gak mengenal Allah yang benar. Mereka tahunya Allah itu adalah yang benar, yang besar. Akhirnya siapakah? Oh, di situ Allah yang kuat. Oh, Allah yang kuat itu siapa? Oh, berarti Power Rangers dong yang kuat. Karena dia gak mengenal. Dikatakan siapa yang kuat, siapakah yang hebat? Oh, Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Akhirnya apa? Wah, mencari siapa yang dikatakan luar biasa dari orang yang terkaya. Jadi pemahaman anak-anak itu akan belajar hanya yang dilihat oleh mata, bukan memperkenalkan iman mereka. Di sini dikatakan perkenalkan itu sejarah-sejarah Alkitabiah, tokoh-tokoh Alkitab. Oh, perjuangan-perjuangan pembelaan Allah, siapakah yang
Saat itu Allah membela bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Perjuangan pahlawan-pahlawan itu kenalkan itu sama anak-anak sedini mungkin, supaya anak-anak itu cinta. Oh hebat ya, oh ternyata Alkitab itu isinya luar biasa ya, oh ternyata Alkitab itu benar-benar membawa kita dibukakan mata kita tentang Allah. Di sini dikatakan ajari mereka dengan nyanyian-nyanyian pujian. Sekarang pujian yang terkenal jauh dibanding-bandingkan. Itu mulai dari anak kecil loh, sampai orang tua. Ojo dibanding-bandingkan, wah hafal kabeh. Gereja yo hafal. Anak-anak sekarang nggak suka sekarang nyanyian-nyanyian sekolah minggu, nyanyian-nyanyian kok gak bisa joget, nyanyian-nyanyian ini kok koyoknya kok gak bisa nyenengno hati. Karena nggak dididik dari kecil mencintai puji-pujian, mencintai nyanyian-nyanyian yang benar. Saudara, kalau saya ngomong gini, firman Tuhan, firman Tuhan kok gak modern. Saudara-saudara tahu, Tuhan itu tidak lama lagi loh datang. Kita nggak usah berpikir yang seperti dulu, berpikir sekarang, supaya kita nggak terlambat, supaya kita ini benar-benar masuk dalam daftar keselamatan ilahi itu. Dan Tuhan memproses kamu, ciptaanku yang aku tebus dengan darah yang sangat mahal. Aku ingin engkau menjadi milikku. Itu bukan 50%, bukan 90%, tetapi 100%. Jadi kita tidak lagi mempunyai kecintaan apa yang ada dalam dunia ini, keinginan yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita hidup hari ini, kita mau hidup untuk Tuhan, bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau saudara bekerja dengan benar. Kalau saudara jadi ibu-ibu yang benar. Kalau saudara anak-anak jadi murid-murid yang benar. Caranya dengan kebenaran Allah. Tidak usah cari mana-mana. Ini loh kebenaran yang sejati. Jadi kalau saudara, aku gak seperti ini, kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Loh, berarti aku salah ya? Gak sesuai dengan firman Tuhan ini. Kembali kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan lu koncoku, aku gak melak-melak koncoku, aku gak dikoncong. Gak usah, saudara, gak usah berpatokan kepada dunia ini, kepada konco, tetapi berpatokan kepada kebenaran. Amin. Itu yang kita mau. Jadi ibu peranan penting. Bapak setelah anak itu lahir, terlibatlah bapak dalam cara mendidik. Bapak menjadi imam atau menjadi kepala yang memimpin perjalanan keluarganya untuk ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bapak harus pintar akan firman Tuhan. Jadi ibu bapak ini harus pintar akan firman Tuhan. Hari-hari ini tinggalkan drakor, tinggalkan film-film Hollywood, film-film India, tapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan iman kita, agar kita memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat. Dan yang kedua, saudara, kalau kita boleh melihat di sini, pertama tadi saya katakan memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak usia bayi, menceritakan isi Alkitab, menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab, memperkenalkan pujian-pujian yang mengandung kebenaran kemuliaan Allah dan menyembah kepada Allah. Itu tadi dalam ayat pasal 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan kalau yang kedua di sini dikatakan memperkenalkan ajaran-ajaran atau perintah-perintahnya. Ya, ayat yang kelima ke-6, saudara lihat di sini. Jadi di situ ibu bapak memperkenalkan setelah lahir. Tadi kalau masih dalam kandungan, kita bawa anak kita dalam suka membaca firman Tuhan, suka memuji, menyembah Allah. Lahir kita ajari dia. Ini loh, di dalam firman Tuhan ada perintah Allah, ada ajaran Allah yang harus kamu senangi, yang harus kamu taati, yang harus kamu patuhi. Jadi perintah-perintah Allah, di dalam firman Tuhan ada perintah-perintah Allah. Kita renungkan itu setiap hari, saudara. Kita renungkan itu. Tuhan, hari ini aku mau apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Tuhan, pimpin aku ya hari ini, supaya aku mengikuti perintahmu, supaya aku mengikuti apa perintah-perintah kehendak-Mu Tuhan. Ajaran-ajaran hari ini supaya aku tak menyimpang ke kiri atau ke kanan.
Firman Tuhan akan menuntun saudara kalau saudara benar-benar meminta dengan Allah melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkannya, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan akan pimpin kita. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh hancur. Tuhan katakan, jika engkau ada di dalamku, engkau tak akan pernah hancur, tak akan pernah goyah. Itu firman Tuhan katakan kepada kita, saudara. Oleh sebab itu ajari anak-anak kita. Kalau kita melihat sekarang, saudara, ya, anak-anak itu rasanya setiap hari, loh, ibu umurnya sak ngono kok ngono. Loh, aduh, arek sak ngono kok ngono. Kita lalu-lalu. Karena apa? Anak-anak sekarang sudah tidak mengenal perintah Allah, sudah tidak mengenal ajaran yang benar, sudah tidak pernah mengenal kebenaran Allah. Itu disebabkan karena intinya keluarga tidak pernah mengajarkan dari anak itu nol. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada kita pada hari ini melalui hidup kita, bagaimanakah peranan keluarga? Jika peranan keluarga sudah terpenuhi dan di situ terbentuklah gereja, dan gereja mengajarkan hal-hal yang benar. Amen. Gereja membawa kebenaran yang sejati dan kebenaran yang murni. Kita tidak akan mengalami kemerosotan kerohanian, kemerosotan kebenaran Allah. Di situ kita dibawa Allah, benar-benar dikuduskan dan dijagai Allah, untuk kita dibawa masuk dalam surga yang pemerintahan Allah nantinya, saudara. Oleh sebab itu hari ini, saat ini, bukan nanti kalau kita mati, kita perlu persiapan itu saat ini. Gak usah, cek lama kok Tuhan itu mau datang, cek suwi, tenang-tenang aja. Kalau saudara pulang dari gereja itu dipanggil Tuhan, jadi persiapan itu kapan? Saat ini. Dan pemanggilan Tuhan itu bukan, sing tua dulu, sing muda-muda kari. Enggak, rahasianya Tuhan itu. Jadi tua muda kita siap-siap sekarang, bukan nanti. Apa katanya Tuhan mau datang dari berapa ribu tahun yang lalu, mau kan tidak sampai sekarang ada datang. Tapi manusia apa sampai beribu tahun usianya? Paling usia sampai 70 tahun, paling lama 100 tahun mungkin, saudara, ya. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Persiapan itu sekarang. Kita nggak ngerti Tuhan mau panggil kami. Dan Tuhan ingatkan kita bagi hari ini persiapan itu, karena Tuhan memiliki kriteria loh, saudara. Nggak ke gereja loh, ternyata yang masuk dalam penggenapan Allah nantinya, yang masuk dalam apa ya, daftar-daftar yang dipanggil Allah untuk masuk dalam sorganya nanti itu udah, yang harus kriterianya itu yang setiap minggu ke gereja, kriterianya itu yang aktivis, kriterianya yang jadi hamba Tuhan, pendeta. Enggak, itu kriterianya. Kriterianya itu apa? Kriterianya itu seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Dan kita akan sempurna seperti Yesus kalau sudah sempurna seperti Yesus itu benar-benar diproses Tuhan. Enggak secara langsung. Enggak, nanti kalau sudah terbaca setiap. Enggak, mulai dari bayi ini loh. Pemrosesan kita menjadi satu pribadi yang nantinya menjadi pribadi yang dikatakan kudus seperti Allah, suci seperti Allah. Itu yang Tuhan mau. Kita harus meninggalkan cara-cara dunia. Kita harus benar-benar, saudara, ya, tidak lagi mengadakan percintaan dengan dunia ini. Tapi kita benar-benar dipisahkan hanya bagi Tuhan. Hidup kita hanya bagi Tuhan. Untuk Tuhan. Amin. Dan itu adalah kalau saudara bekerja kamu seperti itu. Sekolah seperti itu. Jadi Bapak seperti apa yang Tuhan mau. Ibu begitu, peranan semua ada dalam gereja. Semua patokannya adalah firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sekarang. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, ya, kita mau melihat di sini untuk supaya kita memperkenalkan ajaran-ajaran firman Tuhan, perintah-perintah Allah di dalam hidup keluarga kita. Supaya apa? Tujuannya apa, saudara? Kalau kita boleh melihat tujuannya apa? Supaya kalau kita ini mendidik anak, memperkenalkan agama, memperkenalkan Allah, kemudian memperkenalkan perintah ajarannya, mencintainya, supaya apa? Intinya supaya apa? Kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-7,
Mazmur 78 ayat yang ke-7, kita akan melihat saudara ya, di sini adalah tujuan utama Allah supaya kita apa? Ayat yang ke-7 di sini supaya apa? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Ini pertama. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, itu berarti supaya mereka memiliki iman. Betul. Tujuannya itu. Supaya kita memiliki iman. Dan yang kedua di sini dikatakan dan tidak melupakan perbuatan Allah. Jelas sekali, kita tidak akan pernah melupakan. Karena kita setiap hari menggauli firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan lupa. Ya, nggak akan lupa. Dan merenungkan firman Tuhan nggak hanya minggu toh, gampang lupa. Setiap hari banyak persoalan dalam hidup kita kok. Banyak yang kita pikirkan, hidup ini, dunia ini menjadi persoalan terus dalam hidup kita. Gampang lali. Firman Tuhan kalau kita dengar hanya hari Minggu, setiap hari gumuli, setiap hari baca, setiap hari renungkan, setiap hari makan firman Tuhan ini. Di sini dikatakan tadi kalau kita mempunyai iman, dan kemudian di sini dikatakan untuk supaya kita tidak melupakan perintahnya. Dan yang ketiga untuk apa saudara? Di sini dikatakan supaya apa? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi tidak lali. Kemudian lanjutannya memegang. Memegang itu melakukan firman Tuhan. Itu tidak boleh dipisahkan. Aku masih jeda iman, aku percaya Tuhan Yesus penebusku, Tuhan Yesus juru selamatku. Tidak berhenti di situ. Tiga ini harus ada dalam hidup kita. Ciri-ciri manusia, ciri-ciri umat Tuhan yang nantinya dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke negeri yang mulia, mempunyai iman. Yang kedua tadi apa? Tidak melupakan. Tidak melupakan perintah-perintah Allah. Tidak melupakan berarti senantiasa menaruh, ingat, dipikir gak usah mikir utang terus menerus, gak usah saudara. Tapi yang pertama mengingat, tidak melupakan. Dan yang kedua, yang ketiga tadi percaya, tidak melupakan. Dan yang ketiga adalah memegang atau melakukan. Di situ saudara akan melihat kekuatan Allah yang nyata dalam hidup saudara. Amin. Dan kekuatan itu tidak akan pernah tergoncangkan, terkalahkan oleh apapun. Badai kehidupan melanda kita. Tapi kalau kita pegang terus iman yang benar, kita terus mengingat akan kebenaran, ketetapannya, peraturannya, nasihatnya, ajarannya dalam hidup kita, dan kita melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, kita disebut sebagai orang Allah. Orang yang lebih daripada bertanggung itu apa sih saudara? Saudara tahu orang yang lebih daripada namanya nyanyi kok yes-yesa saudara. Saudara tahu apa yang dikatakan lebih daripada pemenang? Lebih daripada pemenang hidup ini, orang yang sakit belum mendapatkan kesembuhan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap yakin akan Tuhan, tak tergoncangkan, tidak ragu akan kebesaran Tuhan. Orang yang menghadapi kekurangan tetap dapat bertahan dalam kebenaran, tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan. Kekurangan, aduh Tuhan, aku kok hanya makan ini, tapi tetaplah, namanya tetap itu nggak sampai di hadapan kita ada uang jatuh, tapi kita tahu, oh uang ini uangnya orang itu. Menengah itu jangan tidak cukup. Itu berarti kita kalah. Kita pada itu kali itu beras saya setengah minggu. Anakku belum makan, aku belum kerja. Waduh, LPG yo entek iki piye yo. Kita bingung saudara. Iki piye yo? Wong tak omongi ora, duit iku to. Apa wong tak jalan kali kok tidak cukup. Wong itu berarti kesempatan. Itu berarti kan berkat Tuhan. Mencoba menawar dalam hati kita. Itu berarti saudara
Walaupun saat itu kita dalam keadaan kekurangan, kita dalam keadaan tidak memiliki apapun, kalau itu bukan hak kita, kita berikan kepada si pemiliknya. Itu namanya lebih daripada. Persoalan kita belum dijawab Tuhan. Tuhan, ini sesok loh sudah saya harus saya ini sudah benar-benar mempunyai uang untuk bayar utang itu. Bagaimana Tuhan? Kemudian saudara ragu kepada Tuhan, saudara cari jalan lain. Itu namanya bukan pemenang. Lebih daripada pemenang, di mana hidup kita tetap bertahan dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, kita tetap memilih kebenaran. Itu yang disebut lebih daripada pemenang. Kita sakit belum mendapatkan mujizat, tetap teguh, tidak berkurang iman kita, tetap yakin, tetap melakukan perintah Tuhan, tetap memegang perintah Tuhan. Itu yang disebut dari lebih pemenang, saudara. Itu bukannya sekarang hari-hari ini yang diinginkan aku nak gereja siapa? Saya supaya loh, aku tak waras kakekku. Tidak salah, saudara, tidak salah. Kalau saya mau membenarkan, saudara ya, tidak salah. Aduh, aku nak gereja lah supaya aku dapat jodoh. Aku tak nak gereja supaya doa dijawab. Aku kepingin itu, saudara. Kalau hal-hal dunia, Tuhan katakan, kalau hal-hal dunia itu yang akan menyeret saudara masuk dalam dosa, Tuhan tidak akan berikan itu. Jadi sekarang haknya Tuhan loh, mau menyembuhkan saudara, mau memberkati saudara, itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Hak kita tadi apa? Percaya, kemudian yang ketiga itu hak kita. Dan itu yang kita mau ikut Tuhan itu. Jangan salah. Ikut Tuhan tidak soge, ikut Tuhan itu tidak kaya, ikut Tuhan itu tidak buat masalah. Tidak itu. Tuhan persiapkan kita menjadi manusia-manusia yang tangguh. Amin. Manusia-manusia yang kuat. Dunia ke depan bukanlah dunia yang indah. Dunia ke depan adalah dunia yang sulit. Mengatasinya dengan iman yang kuat, dengan kekristenan yang kuat. Gereja akan tetap bertumbuh, gereja akan tetap kuat, tak tergoncangkan jika dasar-dasarnya yang disampaikan adalah Injil Kristus. Amin. Itu intinya. Tidak usah sulit-sulit, tidak usah mikir neko-neko profesor, dokter siapapun. Ini tak, saudara. Ini kalau sudah keluar dari Injil Kristus itu bukan kebenaran. Karena disinilah firman Tuhan katakan tadi, kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Injil. Mari saudara kita balik berpikir. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Peganglah tanganmu Roh Kudus. Ya, peganglah tanganmu Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.
yang ini kami diingatkan sebagai kepala keluarga untuk kami terus mengingatkan dan mengajarkan kepada seluruh keluarga kami untuk selalu mencintai kebenaran firman-Mu. Karena saat kami sekeluarga mencintai kebenaran firman-Mu, maka kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam persoalan yang akhirnya membuat kami lupa untuk mengingatkan dan mengajarkan kepada seluruh keluarga kami untuk mencintai firman-Mu. Pagi ini kami diingatkan, kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu saat kami selalu mencintai firman-Mu, kami akan memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Kami tak akan pernah melupakan Tuhan, tetapi kami akan selalu ingat kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami akan menjadi pelaku kebenaran itu Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Tuhan terus pakai dimanapun Tuhan mempercayakan akan hamba-Mu ini di dalam melayani. Kami percaya setiap apa yang dikerjakannya, pelayanannya itu membangkitkan iman setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Terus pakai kehidupan hamba-Mu Ibu Lydia semua untuk hormat kemuliaan hadapan Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, baik yang di gereja, baik yang di rumah, kami percaya di dalam nama Yesus setiap kami mengalami berjumpa dengan Tuhan. Pada saat kami mengalami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubahkan sehingga kami boleh mengalami keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak percaya berkat-Mu sudah dicurahkan bagi setiap kami semua. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, bahkan kami yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.